Halo semuanya, kami dari kelompok 11 PMPKC 1 akan membawakan psikoedukasi mengenai pengasuhan anak selama pandemi dengan topik mendukung proses belajar si kecil selama pandemi. Sebelum masuk ke materi, yuk kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Isdihar Mumtazah, Cecilia Hana, Laila Sinta Zulaiha, Amiraniza Azhara, dan Bernadetta Hartika. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun di berbagai negara termasuk di Indonesia. Banyak kebijakan baru yang sudah berubah dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah social distancing atau physical distancing. Kebijakan ini berlaku di segala bidang termasuk di dalam bidang pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pastinya menimbulkan tantangan baru. Beberapa tantangan dalam berlangsungnya proses pembelajaran yang dihadapi oleh anak. Yang pertama, anak merasa terbebani saat belajar secara online selama masa pandemi. Sekolah tidak hanya mengasah intelektual anak, tetapi juga aspek sosial dan emosionalnya. Ketika sekolah beralih ke daring, banyak perubahan yang dirasakan oleh anak. Tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-temannya, membuat banyak anak yang merasa stres dan jenuh. Tekanan saat belajar online seperti ini di masa pandemi bisa mengganggu kesehatan mental anak. Yang kedua, anak tetap harus bersekolah dengan waktu belajar, tugas dan tanggung jawab yang sama ketika sekolah tatap muka. Tak jarang hal ini membuat anak menjadi kewalahan. Yang ketiga, anak kesulitan memahami mata pelajaran yang disampaikan oleh guru secara virtual. Hal ini membuat anak tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Yang keempat, anak mengalami kesulitan untuk fokus. Anak terbiasa belajar di sekolah dengan suasana yang tenang. Ketika anak belajar di rumah, akan ada banyak gangguan dari saudara maupun suara lainnya yang membuat anak tidak bisa fokus. Dan masih banyak tantangan lainnya yang dialami oleh anak dalam proses pembelajaran selama daring. Sebagian besar orang tua pasti merasakan berbagai masalah yang terjadi saat sistem pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring dilaksanakan. Misalnya, belajar memahami proses baru, koneksi internet yang harus lancar, manajemen waktu, bahkan belajar menggunakan laptop ataupun smartphone, memastikan performanya sesuai dengan kebutuhan orang tua dan anak. Kesulitan menciptakan lingkungan yang adaptif bagi anak untuk belajar seperti di sekolah menjadi tantangan tersendiri. Beberapa orang tua juga merasakan anaknya menjadi kurang disiplin dan kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Hingga muncullah kekhawatiran, apakah anak saya mampu memahami pelajaran yang diberikan guru secara virtual? Apakah anak saya masih bisa cerdas dengan sistem sekolah daring ini? Apakah semua orang bisa cerdas? Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita lihat dulu apa sih kecerdasan itu. Sebelumnya, kami sudah bertanya kepada beberapa narasumber mengenai apa itu kecerdasan dan apakah semua orang bisa cerdas. Hasil wawancara yang kami lakukan pada beberapa narasumber sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa itu kecerdasan? Beberapa orang mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memecahkan sebuah masalah, kemampuan untuk berpikir, dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Pertanyaan kedua, apakah semua orang bisa cerdas? Beberapa narasumber mengatakan belum tentu, karena kecerdasan itu adalah anugerah. Ada yang mendapatkannya, dan ada juga yang tidak. Seseorang memiliki batas maksimal kemampuan untuk berpikir. Bertolak belakang dengan pendapat narasumber lain yang mengatakan bahwa semua orang dapat cerdas, tergantung bagaimana orang itu mengasah kemampuannya dan pola pikirnya. Jawaban tadi tidak sepenuhnya salah loh. Di sisi lain terdapat perbedaan opini bahwa kecerdasan bisa dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, yuk kita lihat apa definisi kecerdasan dan apakah semua orang bisa cerdas menurut para ahli.
Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan untuk berpikir. Para ahli psikologi di dunia menyimpulkan dan membagi menjadi 3 bagian terkait dengan pemetaan kecerdasan seseorang. Yang pertama ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual juga sering disebut sebagai intelijensi. Intelijensi sendiri merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu kemampuan mental yang melibatkan proses kognitif secara rasional dan menggunakan daya pikir tersebut dalam memahami situasi yang baru. Yang kedua ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu memotivasi dirinya sehingga membawa kepada keberhasilan. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan manusia yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya dengan melibatkan Tuhan, sehingga jalan hidupnya semakin bermakna. Lalu gimana nih caranya agar anak-anak kita tetap semangat belajar walaupun di rumah? Dikutip dari artikel CNN Indonesia, berikut ini ada cara-cara yang dapat mendukung agar anak semakin semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Yuk kita lihat. Yang pertama, buatlah tempat belajar yang nyaman. Tempat belajar adalah hal yang paling penting saat belajar. Kenyamanan dalam belajar merupakan salah satu faktor penting untuk melakukan pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Jauhkan anak dari gangguan, barang-barang yang tidak dibutuhkan, serta keributan yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi anak. Yang kedua, pilihlah waktu belajar yang tepat. Pilihlah waktu belajar yang tepat agar anak dapat berkonsentrasi dengan baik. Jika anak senang belajar pada siang hari, maka fokuslah pada waktu tersebut. Jangan lupa untuk memberi jeda dan istirahat agar anak tidak merasa jenuh. Ketiga, gunakan metode belajar yang sesuai. Pilihlah metode belajar yang disukai anak, misalnya dengan menonton video, melihat rekaman video, atau mendengarkan rekaman suara. Metode yang diberikan apabila tepat dapat membuat anak lebih mudah memahami materi dan terhindar dari rasa bosan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Jangan terus memaksa anak selalu menatap gadget. Berikan anak istirahat mata sejenak. Beri kesempatan bagi anak untuk bermain, makan maupun tidur. Anak juga dapat menggunakan metode 60-10, yaitu metode dengan 60 menit memandang layar gadget dan 10 menit memandang ke arah lain. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan teman sekolah. Walaupun belajar dari rumah, anak tetap harus menjaga hubungan baik dengan teman sekelas maupun di sekolah. Tanyakan kabar mereka dan ajak bermain maupun belajar bersama.